Halo Sobat Teknik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan debit aliran di saluran komposit. Apa itu saluran komposit? Saluran komposit adalah suatu saluran yang salurannya terdiri dari dua tipe saluran. Jadi biasanya airnya itu lewat di saluran utama yang kalau misalnya waktu banjir dia bisa meluap ke overbank atau di bantarannya. Untuk contoh aplikasi dan perhitungannya bisa dilihat di video berikut. Ini contoh soal untuk saluran komposit. Ini misalnya suatu saluran komposit yang berbentuk trapesium seperti ini. Ini aliran airnya. Aliran airnya di saluran komposit ini biasanya ada di main drain aja. Ini main drain. Tapi apabila terjadi banjir, maka airnya bisa sampai ke bantaran. Ini bantaran sungai atau overbank. Bisa sampai sini. Untuk lebar masing-masing 2 meter, 4 meter, dan 2 meter. Tinggi airnya 1 meter dan 3 meter. Dengan kemiringan dinding salurannya adalah 1:1 ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa debit di saluran komposit atau Q. Jika angka kekasaran dinding salurannya itu adalah 0,025 dengan kemiringan dasar saluran 0,00019. Oke, jawab. Nah, untuk mencari debit aliran di saluran komposit ini, kita bagi saluran menjadi 3 pias seperti ini. Jadi di sini ada A1, ada V1, A2, di sini pias 1 ya, pias 2 dan pias 3. Dan P2, A3 dan P3. Yang pertama kita cari di pias 1. Q1 atau pias 1 itu nanti sama dengan debit di pias 3. Pias 1 sama dengan pias 3. Q1 sama dengan Q3. Kita cari untuk di pias 1 dan pias 3 terlebih dahulu. A1 sama dengan menggunakan rumus trapesium ya, berarti 2 kali sisi sejajar dibagi 2 atau sisi sejajar ini ditambah sisi sejajar yang di atasnya ini dibagi 2 dikali tinggi sama dengan ini B kan, B ditambah ini adalah B, tetap untuk kemiringan talutnya ini adalah M kemiringan dikali H, berarti B ditambah M dikali H dibagi 2 kali tingginya ini adalah H, H1, H2, H1 sama dengan 2B ditambah MH dibagi 2 kali H. Berarti rumusnya jadi ini dibagi ya. B ditambah setengah MH dikali H. Kita masukkan angka-angkanya berarti 2 ditambah setengah 1 dikali 1 dikali 1 ya, berarti dikali tingginya 1.
jadinya 1. Itu sama dengan 2 ditambah setengah dari 1 kali 1 berarti 0,5. Jadi A1 itu adalah 2,5. A1 sama dengan 2,5 hasilnya. Kemudian kita cari P1 di sini. P1 sama dengan P1 itu adalah keliling basah yang kena air saja. Berarti ini dan sisi miringnya ini. B ditambah untuk mencari sisi miringnya ini menggunakan rumus Pythagoras ya, seperti ini bentuknya. Jadi kalau kita jabarkan ini X yang dicari H, ini MH. Berarti X sama dengan akar H kuadrat ditambah M kuadrat H kuadrat. X sama dengan akar, menggunakan rumus Pythagoras ya, rumus Pythagoras X sama dengan akar H kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti H kuadratnya ini kita keluarkan. Berarti 1 plus M kuadrat dikali H. Jadi, atau hanya kita balik H dikali akar 1 ditambah M kuadrat. B-nya 2. 2 ditambah hanya itu 1 akar 1 plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3,41 meter. Yang A-nya tadi meter persegi ya. Sekarang kita cari R. R itu sama dengan, atau jari-jari hidrolis itu sama dengan A per P. A-nya 2,5 meter persegi dibagi 3,41 meter. Hasilnya adalah, oke, lanjutkan hasilnya dari jari-jari hidrolis atau R itu sama dengan 0,733 meter. Kemudian kita cari V ya, kecepatannya dengan menggunakan rumus Manning. V sama dengan 1 per N, R pangkat 2 per 3, S pangkat setengah. Berarti 1 per N-nya tadi 0,025, R-nya adalah 0,733 pangkat 2 per 3, slope-nya 0,00019, kemiringan dasar salurannya, pangkat setengah. Hasilnya sama dengan 0,448 meter per detik. Nah, ini tadi R1 dan P1 ya. Sekarang kita cari Q1. Q1 sama dengan A1 kali P1. A1-nya adalah hasil perhitungan dari A1 tadi, ini ya, 2,5. Berarti 2,5 meter kuadrat dikali dengan kecepatannya adalah 0,448 meter per detik. Hasilnya sama dengan 1,12 meter kubik per detik. Tadi Q1 itu sama dengan Q3. Sesuai dengan gambarnya, Q1 sama dengan Q3. Sekarang kita cari nilai di Q2. Bias 2, berarti A2 sama dengan 2 kali sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Rumusnya pakai rumus trapesium ya ini. Kita mencari luas di bias ini. Berarti di sini B, MH,
MH, di sini B. Sisi sejajar ini. Jadi B plus B ditambah MH plus MH dibagi 2 kali tinggi sama dengan 2B plus 2MH dibagi 2 kali H. Ini habis. Rumusnya menjadi B plus MH kali H. Kita masukkan angkanya. 4 meter ditambah M-nya 1, H-nya 4 meter, H-nya 4 meter. Hasilnya adalah 8 meter kali 4 meter sama dengan 32 meter persegi. Sekarang ke keliling basah atau P2. Keliling basah itu berarti ini tadi ya, keliling basah adalah saluran yang kena dinding saluran yang kena air saja. Berarti di sini posisinya. Berarti rumus P2 itu sama dengan B ditambah 2H akar 1 plus M kuadrat. Kita masukkan angkanya. 4 meter ditambah 2 meter kali 3, ini 2, tadi 2 kali 3 meter akar 1 plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4 ditambah 6 akar 2 sama dengan 12,48 meter. Sekarang kita ke V2. Dengan menggunakan rumus Manning 1 per N, R2 pangkat 2 per 3, S pangkat setengah, kita masukkan angkanya 1 per 0,025, R-nya tadi belum ya, jadi kita cari dulu R sama dengan A per P, berarti A-nya ini 32 meter kuadrat dibagi 12,48 meter, jadi R-nya itu adalah 2,56 meter. 2,56 meter pangkat 2 per 3 dikali 0,00019 pangkat setengah. Hasil V2 sama dengan 1,03 meter per detik. Sekarang kita ke Q. Di bias 2 berarti A2 kali V2. Q2 sama dengan A2 kali V2. A2-nya itu tadi 32 meter persegi kali V-nya tadi hasilnya 1,03 meter per detik sama dengan 33,02 meter kubik per detik. Nah, sekarang Q total semuanya untuk di saluran komposit itu berarti Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Q1 1,12 meter kubik per detik ditambah Q1 sama dengan Q3 ya. Q2-nya 33,02 meter kubik per detik ditambah 1,12 meter kubik per detik. Hasilnya kita tanya adalah 35,26 meter kubik per. Nah, ini adalah hasil debit saluran yang mengalir di saluran komposit.